Lapor, pemerintah dan seluruh masyarakat Desa Simulya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan siap menerima tim penilai lomba desa tingkat provinsi Sulawesi Tenggara. Laporan selesai. Desa Simulya ini ditetapkan sebagai juara lomba desa berdasarkan SK Bupati 140 tahun garis 358 2023, di mana tanggal 2 Mei 2023 itu diberikan penghargaan, sertifikat, dan kemudian setelah itu dilakukan pembinaan untuk mewakili Kabupaten Konawe Selatan tingkat provinsi Sulawesi Tenggara yang hari ini dilaksanakan penilaiannya di tanggal 8 Juli tahun 2023. Karakteristik dari Desa Simulya ini adalah sudah menerapkan desa digital, kemudian sudah menuju ke electronic government skala desa, dan ini sudah mengarah ke sana dengan adanya persyaratan desa, kemudian pengelolaan website desa, di mana website desa itu data-data secara elektronik bisa diakses oleh semua orang masyarakat, sehingga menjamin adanya keterbukaan. Seperti misalnya pada saat masyarakat mau melihat apa APBD Desa Simulya tahun 2023, itu tinggal dibuka website saja, dan kemudian situ sudah ada uraian belanja apa saja yang ada di desa. Jadi ini memudahkan masyarakat untuk mengakses data secara elektronik pada pemerintah Desa Simulya. Ini merupakan kita sendiri. Jadi kemudian yang lain lagi di sini juga BUMDes juga bagus. Dia misalnya ada BUMDes Smart itu berjalan dengan baik, dan kemudian juga salah satunya adalah mendukung desa digital, usaha internet desa. Bukan internet desa saja, tetapi dia merambah ke beberapa kecamatan, dan ini tentunya modal untuk mewujudkan desa digital di Desa Simulya sebagai salah satu proyek untuk Kabupaten Konawe Selatan. Mengikuti perkembangan teknologi informasi, pemerintahan digital, sistem pemerintahan informasi elektronik yang sudah merupakan tren dari kebutuhan zaman sekarang. Nah, ini merupakan karakteristik pengelolaan pemerintahan desa yang menarik untuk dilihat, dan ini merupakan harapan kita semoga dilirik oleh pemerintah provinsi dapat mengikuti atau mewakili pemerintah Sulawesi Tenggara pada tingkat regional. Kalau kami dari provinsi ya, karena ini kan Desa Simulya ini kan sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sebagai peserta atau kandidat yang bisa ikut dalam lomba desa tingkat provinsi. Tentu saja menurut saya ini pasti sudah desa yang paling baik lah di seluruh Konawe Selatan ini. Nah, kita lihat juga memang ada beberapa tonggak-tonggak kreativitas dan inovasi desa ini. Walaupun sekarang ini seperti ini nih, kolam ini kan dulunya produktif ya, tapi karena kendala COVID sehingga sempat terbengkalai. Sehingga ini nanti perlu usaha-usaha baru lagi untuk membangun kembali kejayaan masa lalu. Tetapi menurut saya desa ini cukup baik, cukup tertata. Kerjasama antar komponen di desa ini saya kira cukup bagus ya. Semua masyarakat ikut terlibat, bahkan aparatur dari kabupaten juga cukup perhatian lah kepada desa ini. Jadi menurut tanggapan saya, desa ini memang layak untuk diajukan sebagai peserta lomba desa tingkat provinsi tahun 2023 ini. Jadi dari 17 kabupaten kota itu kan setiap kabupaten kota itu, setiap kabupaten diberikan kesempatan untuk mengajukan dua peserta. Dua peserta itu kan di setiap kabupaten ada juga kelurahan. Nah, jadi setiap kabupaten bisa mengajukan satu desa, satu kelurahan. Tapi untuk Kota Kendari dan Kota Bau-Bau dia hanya mengajukan kelurahan saja. Boleh lebih dari satu, tapi ternyata kan cuma satu. Nah, dari 17 kabupaten kota yang kita surati untuk mengajukan lomba desa, semua kabupaten mengajukan. Semua kabupaten. Nah, setelah kabupaten, tapi kan kita dahului dengan penilaian dokumen. Nah, kita seleksi di dokumen. Salah satu indikator yang harus
yang dinilai itu adalah mengenai profil desa, kemudian hasil evaluasi desa yang profil desa disebut dengan prodeskel, kemudian fdeskelnya apakah ada dia melakukan evaluasi, kemudian juga ada SDGs. Nah, ada SDGs yang harus diisi, misalnya desa sehat, desa cerdas, desa bersih, desa bebas miskin dan lain sebagainya. Nah, itu dilihat dokumen-dokumennya itu. Nah, dari seleksi dokumen dari 17 kabupaten kota yang masuk hanya 7 kabupaten, 5 kabupaten dan 2 kota. Jadi, Kabupaten Konsel, Konawe, Buton Tengah, Buton dengan Kultim. Kemudian kalau kotanya Kota Kenari dan Kota Bau-Bau. Jadi selain itu tidak masuk karena tidak lolos administrasi. Saya kira semua desa yang kita kunjungi ya ada potensi ya, karena tentu saja kita harus sadari bahwa kalau sudah diajukan oleh kabupaten itu pasti desa-desa yang terbaik di kabupatennya, karena kan semua berdasarkan evaluasi. Ada desa yang ditunjuk langsung itu saya kira karena ditunjuk jadi enggak lain lah dengan di sini kan penyambutan masyarakat. Kali ini kan dipersiapkan lama. Kita bisa lihat saja pagar. Kalau ini desa tidak dirawat, biasanya kalau orang sini bilang tiba masa tiba akal, itu pagarnya masih bau cat biasanya. Ini kan seragam tapi sudah kelihatan lama. Artinya itu kan memang desa ini dirawat, dikelola. Esensinya adalah untuk memotivasi desa-desa lain supaya dia bergerak seperti desa yang seperti Asim Mulia ini. Itu sebenarnya memotivasi supaya semua desa berlomba-lomba untuk kebaikan. Itu esensinya. Bukan hanya kita mencari ini baik, ini jelek, ini maju, ini mundur, dan enggak seperti itu. Tapi esensinya adalah bagaimana kita mendorong desa-desa di Sultra ini berlomba-lomba membangun kebaikan. Desa Sumbu Mulia berdiri sejak tahun 1980 yang semula disebut pemukiman transmigrasi Unit 2B. Yang asal usulnya pemukiman tersebut berasal dari pemekaran pemukiman transmigrasi Unit 2 Kecamatan Tinanggia. Unit pemukiman transmigrasi ini dipimpin oleh seorang Korades sejak tahun 1990 sampai dengan 1984. Kemudian pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1988 dipimpin oleh PJ Kepala Desa dengan nama Desa Asim Mulia. Dengan adanya lembaga desa ini, kalau kita merujuk di Permendagri 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan ini, sebenarnya yang mungkin saya tadi sempat dengan Bu Sekda, sempat juga tadi dengan ketua tim berdiskusi terkait dengan bagaimana mengembalikan gotong royong di tengah-tengah masyarakat. Karena kita merasakan hari ini di masyarakat ini mulai tergerus budaya gotong royong itu sendiri. Kami berharap dengan adanya lomba desa seperti ini bisa membangkitkan kembali budaya bangsa kita terkait dengan gotong royong. Sehingga mungkin saya tadi sudah sampaikan Bu Sekda sebagai ketua APD Kabupaten Konawe Selatan, ke depan lomba desa seperti ini kita berikan reward yang masuk akal.